Selamat malam, saya Joseph Natawiguna dari Prodi Teknik Industri ingin menceritakan 7 habit of highly effective people. Jadi 7 habit of highly effective people itu ada be proaktif atau jadilah proaktif, dua begin with the end in mind, mulailah dengan tujuan akhir, put first thing first, dahulukan yang utama, think win-win atau berpikir menang-menang, seek first to understand, to be understood, memahami terlebih dahulu baru dipahami, sinergis menunjukkan sinergi, sharpen the saw asal gergaji. Jadi be proaktif bagi saya adalah jadi proaktif. Jadi saya ini mengambil jurusan teknik industri di UKMC atau Universitas Katolik Mesir Caritas. Sekarang saya telah berada di semester 4. Selama perkuliahan ini saya banyak menghadapi tugas-tugas yang menumpuk, dan apalagi di masa pandemi ini perkuliahan saya semakin sulit karena tugas yang diberikan dosen lebih banyak dari biasanya. Akan tetapi saya berusaha mengerjakan tugas tersebut di hari Minggu dan terkadang sampai begadang karena tugas yang sudah deadline dan tak kunjung habis, dan saya hanya memiliki waktu di hari Minggu karena hari biasa saya sangat sibuk bekerja dan juga saat malam saya sudah lelah harus bekerja dan berkuliah, jadi saya langsung tidur. Saya tidak pernah menyerahkan tugas yang diberikan walaupun dengan tugas yang jumlahnya tidak sedikit dan semakin banyak, dan saya merasa sedikit terbebani karena sangat sibuk membagi waktu. Akan tetapi saya merasa mampu dan tetap berusaha proaktif pada saat berkuliahan walaupun tetap bekerja seperti selalu menghadiri pertemuan dan berusaha membuat tugas. Yang kedua adalah begin with the end in mind, mulailah dengan tujuan akhir. Jadi saat saya ingin berkuliah ini, saya memiliki tujuan akhir yang seperti ingin lulus tepat waktu dan bekerja pada saat berkuliahan, dan setelah lulus kuliah saya ingin mencoba melamar bekerja di PT Pusri karena saya ingin bekerja di perusahaan yang sesuai dengan bidang yang saya pelajari selama perkuliahan. Akan tetapi apabila tidak tercapai, saya memilih untuk mencoba untuk membuka usaha sendiri dan juga mencoba mengembangkannya. Tujuan saya saat ini ada yang sudah tercapai dan ada juga beberapa yang belum tercapai. Seperti contohnya tujuan yang sudah tercapai adalah bekerja sambil kuliah yang telah saya lakukan, akan tetapi tujuan seperti lulus tepat waktu masih saya usahakan sampai sekarang, dan bahkan sekarang saya berusaha mencoba untuk lulus lebih cepat daripada waktu normalnya dan tidak akan berhenti sampai tujuan saya tercapai. Nah, put first thing first atau dahulukan yang utama. Hal yang saya utamakan saat ini adalah perkuliahan saya, dan pekerjaan saya adalah prioritas kedua saya. Karena bagaimanapun pendidikan adalah yang diutamakan oleh orang tua saya dan juga saya sendiri. Jadi pada saat ini karena bisa dibilang ekonomi keluarga masih dibilang cukup untuk menyekolahkan dan menguliahkan saya, akan tetapi saya ingin mencoba bekerja karena saya merasa malu dan iri kepada teman-teman yang sudah bekerja karena sudah besar tidak bekerja. Akan tetapi prioritas utama saya adalah kuliah. Maksudnya teman-teman yang seumuran saya yang sudah bisa bekerja dan mencari uang sendiri ya. Jadi apabila saya memiliki tugas yang menumpuk atau kegiatan yang saya harus lakukan selama perkuliahan, sebisa mungkin akan saya utamakan dahulu dibandingkan pekerjaan saya, karena pekerjaan saya ini terbilang fleksibel dan bisa diatur dengan keinginan diri sendiri. Jadi apabila ada tugas yang mendesak, saya bisa menyelesaikannya terlebih dahulu baru bekerja. Akan tetapi bekerja juga tak kalah penting. Jadi untuk sekarang saya sebisa mungkin untuk membagi waktu agar jadwal perkuliahan saya dan bekerja itu tidak bertabrakan. Think win-win atau berpikir menang-menang. Dengan saya yang berkuliah sambil bekerja saat ini, saya menerapkan pola berpikir win-to-win solution karena dengan kuliah dan bekerja saya mampu menambah ilmu dan pada akhirnya mendapat gelar dari hasil perkuliahan saya, sembari saya mengisi CV saya dan mendapatkan uang dari hasil pekerjaan saya. Jadi saya merasa ini adalah keputusan yang tepat. Walaupun saya dengan bekerja juga dan berkuliah ini membuat tubuh saya lelah sekali dan otak kadang tak mampu menghadapinya, akan tetapi saya terus berusaha untuk menyelesaikannya. Seek first to understand. Seek first to understand, then to be understood. Memahami terlebih dahulu baru dipahami. Jadi karena saya juga baru mengalami pertama kalinya bekerja di perusahaan besar, saya jadi merasa sedikit kaget dan susah untuk mengikuti arus karena saya bekerja sebagai sales dan barang yang saya coba tawarkan ini tidaklah murah, kan tetapi
selama bekerja di perusahaan, saya mencoba memahami bagaimana pola bekerja dari para pekerja di perusahaan ini, dan saya mencoba menerapkannya. Dan saya mencoba untuk mengamati dan mencoba mengikuti arus mereka, dan sekarang saya telah mampu mengikuti arus dari pekerjaan di perusahaan ini, dan saya mencoba untuk memodifikasinya dengan cara saya sendiri agar sesuai dengan cara yang nyaman bagi saya dan juga cara yang paling efektif menurut saya, sehingga saya mampu bersaing dengan sales lainnya yang sudah senior dan penjualnya banyak. Sinergis atau mewujudkan sinergi. Selama bekerja, saya telah bekerja di bawah target untuk penjualan, karena apabila tidak mampu menjual barang yang saya jual, saya tidak mendapatkan gaji. Jadi dengan ini saya dan teman satu tim, saya mencoba untuk menyepakati harga net dari benda tersebut agar tidak terjadi persaingan harga yang dimana menyulitkan bersama. Dan juga apabila ada tim yang belum mampu berjualan di bulan ini, dan apabila tim yang telah memiliki yang telah melebihi dari target yang telah diberikan oleh perusahaan, jadi memberikan hasil penjualannya kepada teman yang belum terjual agar semua untung, dan juga agar tidak terjadi ketimpangan di saat yang satu menjual banyak sedangkan yang lainnya tidak mampu, karena keadaan mampu berbalik. Jadi kami saling berbagi dan melengkapi agar sama-sama mencapai tujuan bersama, yaitu tercapai tujuannya itu untuk mencari uang. Yang terakhir adalah sharpen the saw atau asal gergaji. Jadi pada saat bekerja, pertanyaan dari customer itu sangat beragam ya, dan saya sebagai sales konsultan sebisa mungkin harus membantu mereka menemukan jawaban dan pertanyaan mereka, dan memberikan solusi terbaik dari keinginan dan problem mereka, sehingga customer bisa membeli lagi di lain hari karena merasa puas dengan pelayanan saya. Dan dengan itu saya tidak cuma harus belajar di kegiatan perkuliahan, serta saya juga harus belajar mengenai produk yang saya tawarkan agar apabila pembeli memiliki masalah dan harus saya bantu, saya bisa membantu menyelesaikan masalahnya, dan juga agar saya mampu menjual produk lebih banyak, karena dengan produk knowledge yang baik akan membantu saya meyakinkan pembeli mempercayakan uangnya kepada saya, karena barang yang saya jual ada kendaraan cukup mahal, sehingga kepercayaan dari konsumen itu sangat penting. Dan juga saya selalu mencoba bertemu dengan orang baru setiap harinya agar public speaking saya juga membaik, karena apabila saya berbicaranya terbata-bata, orang tidak mau membeli dari saya karena mungkin merasa kurang yakin. Jadi saya terus mengasah skill saya agar terus menjadi lebih baik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.